Banyak banget yang ke sana, bahkan ini belum berakhir ya. Isunya mereka memang dikontrak oleh pemerintah Arab Saudi untuk datang dibayar mahal, suruh milih klub. Dulu gue lihat dari zaman Brescia mainnya sangat bagus. Dia pindah ke Milan, ini satu peningkatan ya. Dan juga di tim nasional dipercaya juga Roberto Mancini. Tapi nanti kita akan melihat di Newcastle bermain di Liga Inggris yang lebih keras, lebih cepat. Apakah dia bisa adaptasi atau tidak? Nah, yang didapatkan adalah dua pemain free transfer. Ini Hosem Awar dari Lyon. Ini pemain central midfielder. Dulu pemain bagus banget ini asli. Cuman pernah cedera di Lyon. Dia kapten di Lyon. Semoga saja bisa kembali. Biasanya kalau pemain-pemain yang flop di tim sebelumnya bersama dengan Mourinho di Roma, sukses. Di atas kertas semuanya indah, di atas kertas semuanya sempurna. Meskipun dalam kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Kembali di atas kertas, kali ini gue hadir untuk membahas mengenai transfer pemain di Serie A Liga Italia hingga tanggal 5 Juni 2023. Ada satu hal mengejutkan, AC Milan melepas salah satu andalannya Sandro Tonali. Ini pemain tim nasional Italia, pemain andalan dari AC Milan, yang harus dilepas ke Newcastle United dengan bandrol 70 juta euro. Salah satu pencapaian terbesar. Ini rekor bagi harga pemain Italia sepanjang sejarah. Jadi luar biasa bagi Tonali. Ini akan menjadi kehilangan bagi AC Milan atau keuntungan bagi AC Milan dengan hilangnya Tonali. Gue nggak tahu, tapi AC Milan juga sudah mendatangkan pemain tengah ya untuk mengganti posisi Tonali. Nanti kita akan bahas bagaimana plus minus 6 tim papan atas di Serie A Liga Italia hingga hari ini. Oke, gue akan bahas mengenai Napoli terlebih dahulu. Napoli Scudetto. Tentunya mereka sudah akan tampil di Liga Champions Eropa mewakili Italia dong. Jadi pasti berbenah. Nah, kehilangan sang pelatih ini sangat penting ya, karena kita lihat Spalletti mampu membawa Napoli menjadi juara, tapi dirinya mundur, digantikan oleh pelatih baru. Apakah pelatih baru bisa mengemas materi yang ada ini dengan baik? Bahkan Giovanni Simeone dan juga Giacomo Raspadori sudah dipermanenkan setelah tahun lalu dipinjam Simeone dari Hellas Verona, sedangkan Giacomo Raspadori dari Sassuolo. Nah, kemudian Napoli hanya melepas Andrea Petagna ini ke Monza. Tapi kabarnya back andalan mereka Kim Min-jae juga diincar oleh Bayern Munchen. Sudah fix deal atau belum? Tapi kabarnya memang Munchen ingin pemain belakang dari Napoli itu. Itu salah satu pemain kunci loh. Jadi benar-benar pelatih baru Napoli, Rudi Garcia ini harus berpikir banyak untuk bisa mempertahankan gelar dan juga membawa Napoli ke Liga Champions Eropa. Oke, good luck Napoli. So far tidak terlalu banyak masalah, hanya saja memang pergantian Allenatore ini yang penting. Tim kedua, Inter Milan. Nah, Inter Milan juga melepas banyak, bahkan Marcelo Brozovic ya, ini hengkang ke Al Nassr, salah satu liga yang sedang diperbincangkan di dunia karena hengkangnya Cristiano Ronaldo ke sana, banyak pemain bintang, Karim Benzema, kemudian Brozovic, bahkan N'Golo Kante dan lain-lain. Banyak banget yang ke sana, bahkan ini belum berakhir ya. Isunya mereka memang dikontrak oleh pemerintah Arab Saudi untuk datang dibayar mahal, suruh milih klub. Terserah mereka klub mana yang mereka mau. Ini salah satu usaha yang sangat bagus untuk membangun Liga Arab Saudi. Semoga mereka tidak gagal seperti Cina waktu dulu ya. Sekarang kayak establish Liga Jepang. We will see. Kembali lagi ke Inter Milan. Inter Milan mendapatkan Christian Aslani. Ini defensive midfielder dari Empoli. Kemudian Francesco Acerbi dari Lazio. Sudah tua tapi dia salah satu andalan tim nasional Italia di bawah Roberto Mancini. Dan juga Marcus Thuram, seorang striker dari Borussia Mönchengladbach. Nah, ini dimasukkan. Kenapa Inter ngambil 3? Karena mereka kehilangan banyak pemain. Tadi Brozovic sudah ke Al Nassr.
Kemudian Andrea Pinamonti ke Sassuolo. Edin Dzeko ke Fenerbahce. Roberto Gagliardini, Milan Skriniar juga sudah keluar. Jadi memang banyak perombakan di kubu dari pelatih Simone Inzaghi. Ya, ini tentunya butut dari kekalahan mereka di final ya, Liga Champions Eropa menghadapi Manchester City. Sepertinya manajemen Inter berbenah. Kita nggak tahu nih sebatas mana kehilangan pemain dari Inter, masuknya pemain baru ini. Tapi menurut gue Aslani sama Acerbi sudah berpengalaman lah ya di Serie A. Hanya saja Marcus Thuram, dia harus bisa adaptasi cepat karena tidak mudah bermain di Italia yang banyak dengan intrik-intrik yang ada. Oke, itu Inter Milan. Menurut gue lebih bagus dengan masuknya para pemain ini. Oke, Inter Milan akan tetap menjadi salah satu tim yang bisa berbicara banyak di musim ini. Tapi kan ini masih panjang ya, masih banyak kemungkinan pemain-pemain baru akan datang. Haus, minum dulu. Berikutnya AC Milan. AC Milan kehilangan Sandro Tonali sebesar 70 juta euro. Hebat dong, mahal banget. Tapi ini memang aset ya untuk Italia. Dulu gue lihat dari zaman Brescia mainnya sangat bagus. Dia pindah ke Milan. Ini satu peningkatan ya, dan juga di tim nasional dipercaya juga Roberto Mancini. Tapi nanti kita akan melihat di Newcastle bermain di Liga Inggris yang lebih keras, lebih cepat. Apakah dia bisa adaptasi atau tidak? Semoga dia bukan salah satu pemain Italia yang gagal berkiprah di Premier League. Juga AC Milan kehilangan Brahim Diaz, kembali ditarik oleh tim pemiliknya yaitu Real Madrid, sehingga Brahim Diaz salah satu ini, jadi Milan hilang dua nih. Tonali yang gelandang box to box, Brahim Diaz sebagai playmaker, bisa dikatakan demikian. Ini hilang. Wah, ini kita lihat goyang nggak nih Milan, karena ini dua pemain penting, termasuk Zlatan Ibrahimovic sudah pensiun, jadi kehilangan sosok pemimpin di dalam dan luar lapangan. Nah, masuknya menurut gue timpang, guys. Menurut gue timpang. Ruben Loftus-Cheek dari Chelsea. Ini pemain di Chelsea aja cadangan. Dulu pernah main bagus di timnas, tapi sekarang udah gak pernah dipanggil timnas. Main di Italia, belum pernah main di Italia. Masalah besar. Kemudian ada Marco Sportiello. Jadi AC Milan kehilangan pemain jangkar di tengah, tapi belum dapat pengganti yang wah gitu. Jadi menurut gua AC Milan tahun ini kalau tidak mengambil pemain di sisa bursa transfer, mereka akan ada penurunan khususnya di lini tengah menurut gua. Oke, berikutnya adalah Lazio. Wah, ini tim yang diam-diam selalu mengejutkan di kompetisi Serie A. Mereka di posisi 2 loh musim lalu. Ini mereka kehilangan Acerbi, satu pemain penting di lini belakang dari Lazio. Kemudian sayap tua, Pedro, mantan pemain Roma, mantan pemain Barcelona, Pedro yang sudah habis kontrak tidak diperpanjang. Sama satu pemain berpengalaman di belakang, Steven Radu. Ini juga pensiun. Jadi banyak kehilangan pemain penting di lini belakang dan juga sayap. Meskipun hanya super sub, tapi Pedro banyak memberikan andil lah untuk beberapa pertandingan penting Lazio musim lalu. Mereka hanya mendatangkan pengganti Pedro yaitu Matteo Cancellieri dari Verona. Gua nggak tahu setara atau tidak, tapi secara keseluruhan Lazio kehilangan banyak pemain di lini belakang. Ini yang sangat harus dibenahi ya untuk musim depan. Kalau mereka ingin, karena mereka juga tampil di Liga Champions Eropa. Jadi kalau main di Serie A aja mungkin cukup, tapi kalau untuk Liga Champions Eropa, mereka harus berbenah di lini belakang khususnya. Oke, untuk berikutnya adalah Juventus. Ya, Juventus juga banyak cuci gudang. Angel Di Maria, Juan Cuadrado, Leandro Paredes sudah keluar. Dejan Kulusevski juga dipermanenkan oleh Spurs, jadi sudah kehilangan 4 pemain inti.
Masuknya atau dipermanenkan adalah Manuel Locatelli yang musim lalu dipinjam, kali ini statusnya sudah permanen. Moiskin dipermanenkan juga dari Everton. Arkadiusz Milik juga dipermanenkan ya dari Marseille. Jadi ada 3 pemain permanenkan yang musim lalu dipinjam. Tambah lagi ada Timothy Weah. Weah itu pemain dari Lille, winger. Gua lihat untuk sekelas Juve ini belum belanja banyak. Tapi kabarnya Bonucci kembali bisa memberikan sebuah hal yang berbeda ya untuk Juve. Mungkin masih panjang, masih mungkin banyak pemain bintang yang akan hadir karena ini masih bulan Juli. Masih banyak yang masih banyak waktu untuk membeli pemain karena kan ditutup Agustus nanti. We will see, kita akan melihat. Jadi masuknya Locatelli, Moiskin, Arkadiusz Milik dan juga Timothy Weah ya. Ini pemain-pemain yang dipermanenkan oleh Juventus. Tapi mereka kehilangan sosok penting menurut gua, Juan Cuadrado kalau nggak salah 8 tahun untuk Juve. Kemudian Leandro Paredes balik ke PSG dan juga Angel Di Maria. Ini yang memang tidak ke Jakarta. Angel Di Maria sama Messi. Oke, itu Juventus. Jadi menurut gua Juve tetap Juve. Biar bagaimanapun tim ini tetap tim terhebat di Italia sepanjang sejarah menurut gua. Oke, kita ke tim terakhir yang akan gua bahas kali ini adalah Roma. AS Roma. Bagaimana dengan Roma? Romanisti apakah sudah puas dengan apa yang dilakukan oleh pelatih Jose Mourinho yang menyatakan stay? Dia stay karena dia masih punya 1 tahun kontrak. Tapi gue yakin kalau Roma masuk 4 besar atau bahkan Scudetto, ya 4 besar lah, gue nggak ngomong Scudetto, lebay. 4 besar atau lebih baik dari musim lalu, ada kemungkinan Jose Mourinho bisa saja diperpanjang 2 tahun lagi gitu. Kalau memang gagal atau musim ketiga ini tidak bagus, pasti dia akan pindah ke Arab Saudi. Oke, Roma beli siapa aja sih? Nah, gue bahas yang keluar dulu ya. Yang keluar adalah Justin Kluivert ke Bournemouth, kemudian Tahirovic ke Ajax, ada Volpato ke Sassuolo, Charles Perez ke Celta Vigo. Dari 4 pemain itu saja Roma sudah mendapatkan 30 juta euro. Jadi memang targetnya Pinto mendapatkan duit segitu supaya tidak terkena financial fair play. Jadi menurut gua aman nih, sudah aman. Nah, yang didapatkan adalah 2 pemain free transfer. Ini Hossein Aouar dari Lyon. Ini pemain central midfielder, dulu pemain bagus banget ini asli. Cuman pernah cedera di Lyon, dia kapten di Lyon. Semoga saja bisa kembali. Biasanya kalau pemain-pemain yang flop di tim sebelumnya bersama dengan Mourinho di Roma sukses. Seperti itu. Smalling flop di MU bagus. Matic sudah kacau, bagus. Apa lagi? Dybala jos banget. Jadi Rekasdorp jos. Spinazzola bagus lagi. Jadi menurut gua ya Roma tuh tempatnya pemain-pemain bintang yang sudah mungkin tidak bersinar di klubnya, ketemu Mourinho disulap jadi bagus. Jadi ya nikmati saja Romanisti karena memang gak ada duit, nyarinya semuanya yang gratisan. Kalau mau gratisan juga dapat Hossein Aouar. Oke, ini perannya penting karena di tengah itu Roma tuh hanya punya 3 menurut gua pemain yang berkarakter, bisa mengatur serangan dan juga playmaker ya. Hanya ada yang saat ini ya, Matic, kemudian Lorenzo Pellegrini dan juga Bryan Cristante. Jadi kalau ditambah Hossein Aouar ini akan banyak pilihan lah di lini tengah. Terus ada lagi 1 pemain dengan free transfer, Evan Dika. Ini dari Frankfurt, ini diincar oleh banyak tim. Ada AC Milan, Juve, bahkan Manchester United, dan ada 1 tim lagi dari mana gitu kalau nggak salah. Pengen dia, tapi dia memilih Roma, gue nggak tahu kenapa nih. Evan Dika, ini pemain Frankfurt ya.
bermain di Bundesliga sangat bagus sekali. Pernah ketemu Roma juga di Liga Eropa. Jadi pengalamannya mungkin dia melihat Jose Mourinho, karena gue cari tahu deh kenapa dia mau ke Roma, karena Jose Mourinho ternyata. Karena coach Jose Mourinho. Jadi kalau dia ingin bermain bersama dengan Jose. Jadi menurut gue itu sementara Roma kalau masuknya 2 pemain ini bagus. Nah, kabar-kabar dari temen katanya yang di Itali, Scamacca ini kayaknya oke. Nah, kalau Fratesi ini masih liar sampai hari ini ya, sampai 5 Juli ini. Scamacca tuh diinginkan oleh Fratesi itu diinginkan oleh Inter dan Roma. Tapi sampai detik ini Mourinho tuh belum oke, gue mau gitu. Kalau ngomong Pinto, gue mau dong, pasti jadi. Nah, ini tergantung Mourinho ngambil Fratesi nggak gitu. Kalau dia ngambil Fratesi, pasti dia ke Roma karena dia bekas Roma. Dan kalau dia pun ke Inter, Roma akan dapat kalau nggak salah 15% dari penjualan, karena ada perjanjian dengan Sassuolo waktu itu. Karena dia kan memang asalnya dari Roma. Kalau untuk Scamacca, gue yakin dia masuk ke Roma. Karena memang di West Ham dia nggak dapat tempat. Dan kabar A1, Scamacca akan main di Roma gitu. Dia pengen ke Roma. Karena dia bekas Roma juga. Nah, pasangannya nanti Belotti. Karena Abraham yang gue dengar baru April 2024 dia bisa main. Itu pun belum tentu fit. Betul ya. Karena kan cedera ACL yang lama itu adalah menghilangkan traumanya gitu. Ya, sementara itu, jadi kalau melihat siapa pemenang dari transfer hingga hari ini, Napoli, Inter Milan, AC Milan, Juve, dan Roma menambah sulam pemain. Tapi mungkin AC Milan yang masih minus ya, karena yang keluar tuh bagus-bagus. Sandro Tonali dengan Brahim Diaz, sedangkan penggantinya belum. Masih panjang. Jadi nanti kita akan bahas lagi apakah ada kejutan lagi di transfer window Calciomercato di Serie A Liga Italia. Semoga bisa memberikan banyak informasi ya, karena Serie A ditunggu-tunggu oleh subscriber T10 TV. Ya, jangan hanya nunggu dong, subscribe juga, like dan juga share videonya kemana-mana. Oke, terima kasih. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Theodore Bro, sign out.